Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, jumpa lagi dengan Gen IPA. Hari ini kita akan membahas tentang tuas atau pengungkit untuk adik-adik kelas 8 SMP atau MTS. Tuas atau pengungkit merupakan salah satu contoh dari pesawat sederhana yang paling banyak sekali digunakan dalam kegiatan atau kehidupan sehari-hari. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Tuas atau pengungkit yang digambar ini contoh dari jungkat-jungkit jomplangan itu loh ya. Nah, adik-adik harus tahu ini adalah titik tumpunya. Ini adalah titik tumpu. Selanjutnya, ini adalah beban atau biasa kita sebut dengan W. Dan sebelah sini ini adalah kuasa atau yang melakukan gayanya ya. Jadi ini adalah F. Nah, antara titik tumpu dengan beban, ini adalah lengan beban. Lengan beban ini biasa kita singkat dengan LB. Dan antara titik tumpu dengan gaya kuasa ini adalah LK atau lengan kuasa. Diingat-ingat kembali, LB lengan beban, LK lengan kuasa. Ada titik tumpu, adik-adik harus tahu dulu titik tumpunya di mana. Nah, selanjutnya gimana sih caranya kita mengetahui besar gaya yang dilipat gandakan oleh pengungkit? Kita harus menghitung dulu keuntungan mekanisnya. Pakai rumus KM sama dengan W per F atau W sama dengan LK per LB. Sehingga W per F sama dengan LK per LB. W tadi apa? W adalah berat beban, kalau F-nya adalah gaya, LK adalah lengan kuasa, dan LB adalah lengan beban. Selanjutnya, ada beberapa jenis-jenis tuas. Ada tuas jenis pertama, jenis tuas kedua, dan jenis tuas ketiga. Gambar ini adalah tuas jenis pertama. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah jungkat-jungkit, gunting, tang, linggis, palu pencabut paku. Kita bahas ya. Nah, adik-adik, ini adalah titik tumpunya. Yang di tengah warna biru adalah titik tumpu. Dan batu ini adalah W atau bebannya. Dan yang berwarna kuning ini adalah kuasa atau gaya. Kalau titik tumpunya di tengah, ini dia sudah pasti tuas jenis 1. Sudah pasti tuas jenis 1. Kalau titik tumpunya di tengah. Nah, antara titik tumpu dengan beban tadi ada lengan beban atau LB. Antara titik tumpu dengan kuasa ada lengan kuasa. Nah, kita analisis gunting ini ya. Di manakah titik tumpunya? Coba dicari di mana titik tumpunya. Yang tengah, Bu. Iya, benar. Yang tengah ini adalah titik tumpu. Titik tumpu. Selanjutnya, yang kita gunakan untuk memegang tangan kita ini. Nah, yang dipegang tangan kita ini adalah gayanya atau F. Atau kuasa. Nah, gaya kuasa. Nah, untuk menggunting ini, adalah beban. Nah, sudah jelas ya. Kalau titik tumpunya di tengah, ini berarti tuas jenis 1. Benar. Lanjut, kita ke tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua, ini titik tumpunya di depan. Terus bebannya di tengah, W-nya di tengah, dan kuasanya ada di ujung. Yang di tengah adalah bebannya. Kuncinya tuas jenis kedua yang di tengah adalah bebannya. Terus antara titik tumpu dengan beban atau W ini adalah lengan beban atau LB. Dan antara titik tumpu dengan kuasa ini adalah lengan kuasa atau kita singkat dengan LK. Tuas jenis kedua dalam kehidupan sehari-hari ini adalah contohnya gerobak roda 1 atau biasa kita kenal arko ya.
arco. Selanjutnya ada pemotong kertas, pembuka tutup botol, dan pemecah kemiri. Kita analisis gambar ini ya. Coba perhatikan yang tengah ini. Yang tengah itu buat menaruh pasirnya. Iya, berarti di sini adalah bebannya. W. Ya. Atau beban. W atau bebannya. Nah, ini adalah gaya yang kita keluarkan atau F. Dan roda yang di sini ini adalah tumpunya. Titik tumpunya. Perhatikan, kalau bebannya di tengah berarti termasuk jenis tuas kedua. Iya, benar. Selanjutnya, tuas jenis ketiga. Tuas jenis ketiga ini adalah kuasanya yang di tengah. Ya, kuasanya yang di tengah. Titik tumpu di pinggir, bebannya juga di pinggir. Yang di tengah adalah kuasa. Kalau tuas jenis pertama tadi yang di tengah apa? Yang di tengah adalah titik tumpu. Kalau tuas jenis kedua yang di tengah adalah bebannya. Kalau tuas jenis ketiga yang di tengah adalah kuasanya. Contohnya apa? Ada sekop, sumpit, staples, orang yang mencangkul, menyapu, mengangkat barbel. Nah, sekarang coba kita analisis staples di bawah ini. Titik tumpunya yang mana? Yang pojok, Bu? Iya, benar. Ini adalah titik tumpu. Ini adalah titik tumpu. Selanjutnya, yang depan sini adalah letak bebannya, ya. Ini adalah bebannya. Terus yang di tengah sini adalah gayanya, gaya kuasa. Karena gaya kuasa di tengah, berarti termasuk tuas jenis ketiga. Iya, mudah kan? Selanjutnya, ini adalah prinsip kerja pada sistem gerak. Prinsip kerja pada pesawat sederhana itu tidak selalu di alat ya. Jadi ada yang ada di tubuh manusia. Contohnya, gambar A, ada orang memegang barbel, mengangkat barbel. Bebannya yang mana? Kita harus tentukan bebannya dulu. Ini adalah beban. Tumpunya sikut, Bu. Ya, sikutnya ini adalah tumpu. Yang di tengah di tulang hasta. Yang tulang hasta ini adalah kuasa. Masih ingat ya? Kalau yang kuasanya di tengah berarti termasuk tuas jenis ke? Iya, benar. Tuas jenis 3. Selanjutnya, ketika ada orang yang mengangkat kepala. Tumpu, titik tumpunya di mana? Di tengah. Iya, benar. Ini adalah titik tumpunya. Terus ini adalah yang belakang leher, ini adalah gayanya. Usahanya di belakang situ ya. Terus yang depan wajah ini adalah beban. Bu, masa wajah sudah menjadi beban? Ya, yang depan ini beban ya. Iki beban. Jadi kalau titik tumpunya ada di tengah, itu termasuk jenis tuas berapa? Iya, benar, ini termasuk jenis tuas 1 karena titik tumpunya di tengah. Sekarang contoh dari jinjet. Titik tumpunya di mana? Depan. Iya, benar. Ini adalah titik tumpu. Selanjutnya, usahanya yang mana? Usahanya, iya, ini ya, yang belakang sini. Ini adalah K. Nah, bebannya di mana? Di tengah sini. Ini adalah beban. Jadi, ini orangnya ini ya, seret. Nah, ini adalah beban. Nah, berarti kalau bebannya di tengah, itu termasuk tuas jenis kedua. Mudah kan? Kalau jenis ketiga kuasanya di tengah, kalau jenis pertama titik tumpunya di tengah, kalau tuas jenis kedua bebannya yang di tengah. Contoh soal. Perhatikan gambar. Ada sebuah beban 600 Newton. Terus ada kuasa juga 200 Newton. Jarak antara beban ke titik tumpu 30 cm.
Agar posisi tuas menjadi seimbang, berapakah lengan kuasa yang dibutuhkan? Nah, kita tentukan dulu. Beban itu apa? W, Bu. Ya, W. Terus kalau kuasa F. Antara beban dengan titik tumpu ini disebut dengan lengan beban. Antara titik tumpu dengan titik tumpu dengan kuasa disebut dengan lengan kuasa. Ya. Langsung saja. Diketahui apa yang diketahui? Beban, Bu. Iya. Jadi diketahui W sama dengan 600 Newton. Gayanya ini ya, kuasa ini F-nya 200 Newton. Terus antara titik tumpu dengan beban ini adalah lengan bebannya 30 cm. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah lengan kuasa. Dijawab. Rumusnya apa tadi? W per F sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban. W-nya berapa? 600 dibagi F-nya 200 sama dengan LK per LB-nya 30. Berapa hasilnya? Kita coret 0 bagi 0 B1 ya, 0 bagi 0 juga 1. 6 dibagi 2 ada 3. Di LK sama dengan 30 dikali 3. Lengan kuasa sama dengan 90 cm. Lanjut soal kedua. Perhatikan gambar. Agar posisi tuas menjadi seimbang dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka beban yang diangkat. Dicari massa beban. Nah, diingat-ingat. Bebannya itu W ya. W itu beban. Kalau mencari berat beban itu adalah massa dikali gravitasi. Nah, ini pertanyaannya adalah massa. Sebelum nyari massa berarti kita harus mencari dulu W-nya. Oke, langsung ya. Diketahui W-nya berapa? W-nya yang dicari, Bu. Oh iya, yang dicari. Yang diketahui apa aja berarti? F-nya berapa? F-nya 100 Newton. Antara titik tumpu dengan kuasa ini namanya lengan kuasa atau LK. Ya, LK-nya 5 meter. Antara titik tumpu dengan beban ini adalah lengan beban. Jadi lengan bebannya adalah 2 meter. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah W. Nah, iya. Dijawab. Rumusnya apa? W per F sama dengan LK per LB. W-nya yang dicari sama dengan F-nya 100 sama dengan lengan kuasanya 5 per 2. Bu, yang dikalikan silang saja. Oke, kita kalikan silang gini ya. Jadi W dikali 2 sama dengan 100 dikali 5. W sama dengan 100 dikali 5 dibagi 2. 100 dibagi 2 berapa? 50. 50 dikali 5 250 Newton. Ini masih W-nya ya, masih beratnya. Yang ditanya adalah massa. Iya. Jadi rumusnya apa? W sama dengan massa dikali gravitasi. Kalau massanya 250 dan gravitasinya selalu 10, berapakah M-nya? M sama dengan 250 dibagi 10. Hasilnya 25 kg. Mudah ya?
Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.